Berita aktual, 4 Agustus 2025, Tel Aviv berguncang malam ini. Puluhan ribu warga memenuhi Hostage Square, bukan untuk merayakan, tapi untuk berteriak, memohon, dan menuntut, bebaskan mereka sekarang. Hamas merilis video kedua yang mengguncang hati dunia. Di dalamnya, 2 sandera Israel, Evyatar David dan Rom Braslavski, terlihat kurus kering, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Bahkan Evyatar David terlihat menggali kuburnya sendiri, seakan mengirim pesan bahwa harapan hampir habis. Keluarga dan publik Israel marah. Mereka menuduh Hamas menjadikan penderitaan para sandera sebagai senjata propaganda. Dan di tengah malam yang tegang, teriakan massa di Tel Aviv hanya satu: bawa mereka pulang, akhiri perang ini sekarang. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bayangkan, seorang pria yang kurus, lemah, tanpa daya, berdiri di tengah tanah kering, menggali lubang bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan semua orang hanya bisa menyaksikan dari balik layar tanpa bisa menolong. Ia adalah Evyatar David, sandera yang ditahan Hamas. Ia terlihat menggali kuburnya sendiri dalam sebuah video yang baru saja dirilis ke publik. Dan dunia pun menangis. Ibu-ibu berteriak di jalan-jalan Tel Aviv. Ayah-ayah memeluk foto anak-anak mereka yang belum kembali. Dan massa berteriak, kembalikan mereka, cukup sudah. Tapi hari ini bukan hanya Israel yang menangis. Tuhan pun menangis karena tidak hanya satu bangsa yang ditawan, tapi seluruh umat manusia yang telah menjadi sandera dosa, yang sedang menggali kuburnya sendiri, tanpa sadar. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Evyatar David menggali kuburnya di hadapan dunia. Tapi berapa banyak manusia hari ini yang menggali kubur kekal mereka dengan tangannya sendiri, dengan lidah yang penuh dusta, dengan hati yang keras, dengan hidup yang penuh pemberontakan terhadap Tuhan, dengan tangan yang menolak pertobatan. Saudara, berapa lama lagi kita akan menggali? Berapa dalam lagi kita harus menggali sampai akhirnya tidak bisa keluar? Israel berteriak untuk sandera mereka, tapi Tuhan sudah berteriak lebih lama lagi, memanggil, memperingatkan, dan mengulurkan tangan. Tapi manusia lebih memilih tanah kubur ketimbang anugerah. Yesaya 59 ayat 16 berkata, ia melihat bahwa tidak ada seorang pun, dan ia heran bahwa tidak ada yang tampil sebagai pembela. Maka tangannya sendiri membawa keselamatan baginya, dan keadilannya menjadi tumpuannya. Waktu video itu dirilis, dunia hanya bisa menonton. Tidak ada yang bisa menolong Evyatar. Tidak ada yang bisa masuk ke sana untuk menyelamatkan. Tapi Tuhan tidak seperti dunia. Saat dunia hanya bisa menonton, Tuhan turun tangan. Waktu manusia menggali kuburnya sendiri, Yesus turun ke dunia, bukan untuk menonton, tapi untuk masuk ke dalam lubang itu dan menggantikan kita. Ketika kita seharusnya dikuburkan karena dosa, Dia yang tidak berdosa rela dikuburkan. Waktu kita mati karena pemberontakan, Ia mati karena kasih. Perhatikan dunia hari ini. Gaza berdarah, Israel berteriak, bangsa-bangsa berkonspirasi. Semua ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah panggung nubuatan akhir zaman, di mana bangsa-bangsa sedang memilih. Mau berdiri dengan terang atau terus menggali ke dalam kegelapan.
Yeremia 18 ayat 7 dan 8 berkata, "Kadang-kadang aku berkata tentang suatu bangsa dan kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku telah berfirman itu berbalik dari kejahatannya, maka aku menyesal karena malapetaka yang hendak kulakukan itu." Tuhan masih memberi waktu, masih memberi kesempatan untuk bertobat, tapi waktu itu tidak selamanya. Kalau Hamas tidak bertobat, kalau bangsa-bangsa terus memberontak, kalau gereja menjadi suam dan tidur, maka liang kubur itu bukan hanya untuk para sandera, tapi untuk seluruh generasi yang menolak suara Tuhan. Dalam segala kegelapan, ada satu cahaya yang tak pernah padam, kasih Tuhan. Mazmur 40 ayat 2 berkata, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." Apakah hidupmu saat ini seperti lubang gelap? Apakah engkau merasa seperti Evyatar David, lelah, kosong, terpenjara dalam ketakutan? Hari ini Tuhan berkata, "Berhenti menggali. Aku sudah datang menggantikan tempatmu. Berhenti meratap. Aku sudah menyediakan jalan keluar. Berhenti menyalahkan dunia. Aku menunggu engkau untuk datang kepadaku." Saat Yesus dibangkitkan dari kematian, Ia tidak hanya keluar dari kubur, Ia juga mengalahkan kuasa kubur untuk selama-lamanya. Kematian bukan lagi akhir, kubur bukan lagi takdir, karena di dalam Kristus kita menerima hidup yang kekal. Tapi jika kita menolaknya, maka kubur yang kita gali dengan perbuatan dan pemberontakan kita sendiri akan menjadi tempat yang tak bisa dihindari. Wahyu 20 ayat 14 dan 15 memberi peringatan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Hari ini dunia berduka, tapi yang lebih menyakitkan bukan hanya tubuh yang kurus dan tawanannya yang menggali kubur, melainkan jiwa-jiwa yang tidak sadar bahwa mereka sudah lama menggali liang kuburnya sendiri. Tuhan tidak akan memaksa, tapi Dia memanggil. Dan kepada semua yang hari ini merasa seperti hidupnya gelap, seperti di penjara, Tuhan berkata, "Aku tidak menciptakanmu untuk dikuburkan, tapi untuk dibangkitkan. Aku tidak menyerahkan anakku untuk melihat engkau tinggal dalam dosa, tapi supaya engkau hidup dalam kekekalan." Hari ini adalah kesempatan untuk berhenti menggali dan mulai membangun kembali hidupmu di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Israel menangis, dunia menyaksikan, langit bersaksi, dan Tuhan masih memanggil. Jangan tunggu sampai lubang itu menutup. Jangan tunggu sampai lubang itu menutup, karena yang kau gali hari ini bisa jadi tempat terakhirmu esok. Saudara, tahukah kita bahwa kubur tidak selalu berbentuk tanah dan batu nisan? Ada orang yang hidup dalam kubur kekhawatiran. Setiap hari terbangun, tapi jiwanya sudah mati. Ada yang hidup dalam kubur kebencian, dendam, dan kepahitan. Mereka berjalan di dunia ini, tapi sudah terpenjara oleh luka-luka lama. Ada yang hidup dalam kubur kesombongan dan kemunafikan. Bibirnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh darinya. Berapa banyak orang Kristen hari ini hidup seperti sandera, disekap oleh dosa tersembunyi, dibelenggu oleh kebiasaan jahat,
ditawan oleh dunia tapi tidak sadar dirinya sedang digiring ke dalam kubur kekal. Evyatar David menggali tanah dengan tangan sendiri, tapi kita sedang menggali jiwa kita sendiri dengan pilihan hidup kita. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita." Tuhan tidak hanya mengangkat kita dari kubur, Dia turun dan mengambil tempat kita. Dosa kita meletakkan cangkul di tangannya. Dosa kita meletakkan paku di tangannya. Dosa kita yang menggali kubur, tapi Dialah yang dikuburkan. Inilah Injil, bukan sekadar berita sukacita, tapi berita pengorbanan yang mengguncang langit dan bumi. Ia tidak hanya menyelamatkan, Ia menggantikan. Gereja, bangkitlah. Kita tidak bisa lagi berdoa dengan doa yang suam. Kita tidak bisa lagi berkhotbah untuk menyenangkan telinga. Saat dunia menggali kuburnya sendiri, gereja tidak boleh diam. Yehezkiel 33 ayat 6 berkata, "Tetapi jika penjaga melihat pedang itu datang dan tidak meniup sangkakala, sehingga bangsa itu tidak diperingatkan, dan pedang itu datang menimpa seseorang di antara mereka, maka orang itu mati karena kesalahannya, tetapi darahnya akan kutuntut dari tangan penjaga itu." Kita adalah penjaga, tapi berapa banyak dari kita yang telah membungkam sangkakala peringatan? Berapa banyak dari kita yang hanya berkata, "Tuhan itu kasih," tapi tidak memperingatkan bahwa murkanya nyata atas dosa yang terus dipelihara? Gereja bukan tempat tidur, gereja adalah menara penjaga. Bangkitlah. Mungkin ada yang berkata, "Tapi hidupku sudah terlalu rusak. Aku sudah terlalu dalam masuk ke kubur ini." Tapi dengar ini baik-baik, Tuhan tidak pernah datang terlambat. Yesus membangkitkan Lazarus bukan saat ia sakit, tapi setelah 4 hari dikubur. Karena kuasa Tuhan tidak terikat oleh waktu, luka, ataupun bau busuk masa lalu. Selama engkau masih bernapas, kubur itu bisa dibuka kembali. Tangan Tuhan sanggup menarikmu keluar. Asal engkau berseru, asal engkau bertobat, asal engkau datang kembali padanya. Hari-hari ini adalah hari penggenapan nubuat. Dunia berada di ambang kehancuran. Israel menangis. Bangsa-bangsa gemetar. Dan banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang menggali liang kuburnya sendiri. Perlahan tapi pasti. Pertanyaannya hari ini bukan, sudah berapa dalam lubangnya? Tapi, maukah engkau keluar sebelum terlambat? Karena Yesus sudah berdiri di depan pintu kubur. Dia berseru seperti yang dia lakukan kepada Lazarus. "Keluarlah, apakah engkau akan tinggal atau bangkit?" Dunia hari ini melihat video Sandera yang menggali kuburnya sendiri dan menjerit. Tapi Tuhan sudah lama melihat manusia menggali jalan menuju neraka dan tidak menangis. Hari ini adalah hari pertobatan. Hari ini adalah hari untuk berhenti menggali. Karena Tuhan tidak menciptakanmu untuk mati dalam gelap, tapi untuk hidup dalam terang kekal. Bangkitlah dan tinggalkan kubur itu. Karena Kristus sudah membuka jalan dan waktunya hampir habis. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang kita saksikan di Tel Aviv bukan sekadar demonstrasi. Itu adalah jeritan kemanusiaan dari bangsa yang luka, dari hati yang putus asa. Israel berteriak, "Bawa mereka pulang, akhiri penderitaan ini," dan dunia terdiam. Karena gambar seorang sandera yang menggali kuburnya sendiri lebih kuat daripada sejuta pidato diplomatik. Tapi hari ini, Tuhan mengarahkan sorotan itu, bukan hanya ke Gaza, bukan hanya ke Israel, tapi ke hatimu, ke hidupmu, ke jiwamu. Karena banyak dari kita hidup seperti para sandera, ditawan oleh dosa, dikurung oleh kepahitan, digiring oleh ketakutan, dan menggali kubur rohani kita sendiri. Yesaya 1 ayat 5 dan 6 berkata, "Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, hanya bengkak dan bilur dan luka baru, yang tidak dipijit, tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak." Inilah gambaran dunia hari ini. Inilah gambaran umat manusia. Penuh luka, berdarah, tapi menolak penyembuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, banyak orang berpikir, Tuhan sudah pergi. Banyak yang berkata, Tuhan tidak peduli. Banyak yang percaya, tidak ada lagi harapan. Tapi dengarlah baik-baik. Yeremia 31 ayat 16 dan 17 berkata, "Tahanlah tangismu, tahanlah air matamu, sebab akan ada upah bagi usahamu, dan mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu." Masih ada harapan, masih ada pemulihan, masih ada suara yang memanggil dari atas tanah. "Aku datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan." Setiap dosa yang dibiarkan tanpa pertobatan adalah cangkul yang menggali kubur. Setiap pilihan untuk hidup jauh dari Tuhan adalah sekop yang memperdalam liang kehancuran. Tapi salib Kristus adalah tangan yang menghentikan penggalian itu. Adalah kasih yang turun ke liang terdalam untuk mengangkatmu. Adalah cahaya yang menyala di tempat tergelap untuk berkata, "Bangkit dan keluarlah." Yesus tidak berdiri di luar kubur sambil menyalahkan. Ia berdiri di depan pintu hidupmu sambil mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Hari ini, bukan Hamas yang mengetuk pintu kemanusiaan, bukan Israel yang mengetuk PBB, tapi Tuhan yang mengetuk hatimu. Maukah engkau buka pintu itu? Maukah engkau keluar dari lubang yang selama ini kau gali sendiri? Maukah engkau berseru, "Tuhan, angkat aku keluar"? Perhatikan dunia, dari Tel Aviv sampai Gaza, dari tembok ratapan sampai reruntuhan rumah-rumah, tangisan sudah memenuhi langit, dan Tuhan sedang menggoyangkan segala sesuatu. Ibrani 12 ayat 26 dan 7. "Aku akan mengguncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan."
Tuhan sedang menyaring dunia. Yang pura-pura akan digoncang, yang sombong akan diruntuhkan, yang bertahan dalam pertobatan akan diselamatkan. Dan semua ini video sandera, jeritan rakyat, perang yang belum berhenti, bukanlah kebetulan. Itu adalah seruan penghakiman yang perlahan mendekat. Jika hari ini engkau merasa seperti seorang sandera, jika engkau merasa hidupmu digerogoti ketakutan, kesepian, luka, dan kegagalan, jangan tunggu sampai tanah itu menutup. Jangan tunggu sampai lubang itu terkubur dan tertutup selamanya. Yesus tidak akan memaksamu, tapi Dia memanggilmu. Dan hari ini, di tengah jeritan massa di Tel Aviv, di tengah video yang mengguncang dunia, Tuhan menyelipkan satu panggilan lembut tapi tegas untukmu. Aku tidak ingin engkau mati dalam kubur yang kau gali sendiri. Aku ingin engkau hidup bersamaku. Bangkitlah dan ikut aku. Ingatlah, dunia bisa menangis tapi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Manusia bisa menggali kubur tapi hanya Kristus yang bisa menguburkan masa lalumu. Engkau bisa hidup sebagai sandera tapi Yesus menawarkan kebebasan hari ini. Kehidupan kekal dimulai dari keputusan sekarang. Berhenti menggali. Mulailah berlutut dan terimalah pengampunan yang menguburkan kubur itu untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati.
Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.